Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di M-Talk ketiga episode ketiga. Apa kabar nih para penonton tercinta? Podcast yang kalian tunggu-tunggu kini hadir lagi dengan membawakan episode yang spesial. Karena pada episode kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai mental health bersama salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Tak hanya hal itu, kita juga akan mengulas jawaban dari teman-teman di episode 1 dan 2. Dengan aku Erli di sini dan ada partner aku juga. Halo, kenalin nama aku Egan. Di sini aku bakal nemenin kalian dan Erli untuk bincang-bincang seputar mental health. Lebih tepatnya self-awareness, self-reward, dan self-care. Nah, sebelum kita mulai, kita jargon dulu yuk, Gan. Nanti kalau aku bilang M-Talk ketiga, kita langsung menyampaikan jargonnya bareng-bareng ya. Oke. M-Talk 3, take care yourself, take care of your mental health. Tak perlu banyak basa-basi lagi, yuk kita kenalan sama tamu kita yang sangat cantik hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Boleh berkenalan terlebih dahulu, Kak? Boleh. Halo, selamat siang ya. Tapi untuk teman-teman di sana, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun dan kapanpun kalian melihat dan mendengarkan ini. Semoga kalian dalam kondisi yang optimal dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama lengkapku Yanuaris CNC Pratiwi. Cukup dipanggil Ciska aja, supaya lebih gampang juga ya, Erli dan Egan. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi, angkatan 2018 dari Universitas Diponegoro. Itu aja mungkin dari aku. Oke, Salam kenal ya, salam kenal juga. Salam kenal, Kak. Nah, Kak Ciska ini dengar-dengar ketua BEM ya, Kak? Iya, demisioner ketua BEM di tahun 2021. Kebetulan sudah berganti ya kepengurusannya teman-teman. Jadi sudah selesai masa kepengurusan aku. Wah, keren banget nih, Kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Kak, mengenai pengalamannya selama menjadi ketua BEM. Oke. Mengenai pengalaman menjadi seorang pimpinan di organisasi ya. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan mungkin ya di sini karena waktunya terbatas. Tapi kalau boleh dirangkum secara keseluruhan, menurutku ini adalah sebuah kesempatan dan sebuah pengalaman yang luar biasa dalam satu perjalanan hidupku yang mungkin tidak akan pernah aku bisa ulang kembali. Jadi memang memaknai ini tuh sangat banyak. Tapi yang paling aku rasakan adalah aku jadi paham bagaimana tentang diriku, apa yang aku suka, apa yang aku bisa, dan apa yang akan aku raih setelah ini. Itu yang bikin aku jadi lebih memaknai ya hal-hal pengalaman yang pernah aku alami menjadi seorang ketua BEM di tahun 2021. Itu mungkin. Jadi gitu ya, Kak. Tadi Kak Ciska sempat nyinggung dikit tentang mengenali diri sendiri itu. Gimana sih Kakak bisa mengenali diri sendiri biar menjadi ketua BEM yang baik itu gimana, Mbak? Oke. Kalau bicara soal menjadi ketua BEM yang baik nih ya teman-teman, aku rasa kalau ada kalimat yang mengungkapkan tidak ada pimpinan yang sempurna, itu memang benar adanya. Tapi kalian harus yakin dan percaya bahwa setiap pimpinan organisasi itu selalu mengusahakan dirinya untuk menjadi yang terbaik, menjadi seorang leader dari organisasi yang kalian pimpin. Perlu kepercayaan diri yang kuat dan perlu maintenance pada diri sendiri gitu. Caraku untuk mengenal diriku sampai akhirnya membawa aku kuat untuk memilih keputusan menjadi seorang pimpinan itu melalui perjalanan yang cukup panjang, up and down-nya cukup banyak sampai akhirnya aku dapat titik di mana kayaknya memang aku yang harus maju di sini. Aku ditakdirkan untuk itu dan aku susun step by stepnya. Jadi nggak langsung siapa sih diriku, aku mau untuk maju, enggak. Itu prosesnya panjang sekali teman-teman. Ada unsur politisnya juga ya pasti karena melalui pemira, mungkin kalau pemilihan ketua OSIS juga seperti hal itu ya sama gitu. Nah kalau di ketua BEM itu juga sama, ada politisnya juga nih teman-teman. Bukan kita cuman tahu diri kita sendiri, tapi hal itu bisa kita raih ketika kita tahu poin mana sih yang harus kita tonjolkan, poin mana yang harus kita perbaiki sehingga ketika kita maju, kita benar-benar ada di posisi yang optimum untuk tampil di publik seperti itu. Karena tidak bisa menutup kemungkinan seorang pimpinan, ketua OSIS, ketua MPK itu jadi perwajahan, jadi salah satu contoh untuk siswa. Begitu juga ketua BEM itu juga menjadi salah satu contoh perwajahan juga untuk mahasiswa yang dibawahinya seperti itu. Wah, banyak sekali ya, Kak, rintangan-rintangannya sepertinya juga suka dukanya juga tentu ada ya, Kak ya. Nah, berhubungan dengan hal tersebut nih, Kak, dengan pengalaman Kakak tadi, menurut Kakak itu definisi dari self-awareness, self-care, dan self-reward itu apa sih, Kak? Dan gimana cara kita untuk mengimplementasikannya serta itu tuh penting atau tidak, Kak, buat diterapkan di kehidupan sehari-hari yang bisa dibilang itu kita nih, saya dan Egan ini juga bisa dibilang masih labil gitu, Kak. Oke.
Aku mau tanya dulu nih, Egan sama Marley ngerasa nggak sih self reward, self awareness sama self care itu penting? Bagi saya penting nggak? Bagi Egan? Ya tentunya penting Kak, itu kan soalnya terkait diri kita sendiri ya Kak. Yes. Oke teman-teman, aku setuju sama pendapat Early dan Egan. Self awareness, self care dan self reward itu hal yang sangat penting. Dimulai dari self awareness dulu. Self awareness itu adalah kalau bisa dibahasakan secara mudah, kemampuan kita mengenali diri kita sendiri. Itu akan menjadi gerbang untuk kita menuju ke hal-hal lain. Contohnya, kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kita tahu kelemahan dan kelebihan kita tahu poin mana yang harus diperbaiki, kita tahu poin mana yang bisa dioptimalkan, dan poin mana yang bisa ditonjolkan. Itu akan menghantarkan kita pada jalan-jalan selanjutnya gitu. Untuk self reward dan self care, ini salah satu maintenance untuk diri kita menuju perjalanan yang panjang tadi. Misalkan nih teman-teman, di satu proses panjang, ternyata kalian menghadapi halangan, rintangan, gak mudah ya pastinya ya. Kalian di sini MPK juga pasti ada masa sulitnya gitu. Nah, cara kita untuk bisa membuat diri kita tetap termotivasi adalah dengan cara kita memberi reward untuk diri kita sendiri dan melakukan caring of ourselves. Kita sayang sama diri kita sendiri. Konsep self love teman-teman. Jangan berharap kalian akan merasa dicintai atau disayangi oleh orang lain kalau kalian tidak mampu untuk menyayangi diri kalian sendiri. Kalau ada orang bilang, aduh aku kok nggak ngerasa ya disayangin sama temenku, kok aku nggak ngerasa disayangin sama pasanganku. Oh ternyata kalian yang tidak mampu untuk memahami diri kalian sendiri. Seperti itu. Jadi penting banget teman-teman. Itu dari kita sendiri dan akan berdampak pada lingkungan gitu. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih Kak, ada nggak sih pengalaman di hidup Kakak yang menyangkut mengenai 3 hal tersebut? Wah banyak sekali ya. Banyak banget pengalaman yang berkaitan dengan self awareness, self care dan self reward. Salah satunya ketika memasuki masa yang nanti akan kuliah nih teman-teman. Nih teman-teman mungkin kelas 10, kelas 11 ya, pastinya kalian akan pusing nih. Aku mau masuk jurusan apa? Aku mau kerja kah atau aku mau kedinasan kah? Atau aku harus apa nih setelah ini gitu. Bingung mau pilihnya. Itu salah satu cara aku juga, pengalaman aku juga di self awareness. Aku tuh sukanya apa sih sebenarnya? Tapi teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa ada tuntutan orang tua juga? Padahal ternyata tuntutan orang tua tuh nggak sesuai sama yang kita pengen. Pernah nggak? Iya, pernah. Otomatis kalian udah tahu dong apa yang kalian pengen. Aku tuh pengennya masuk jurusan A, mah, Pah. Tapi mama papanya juga punya ekspektasi. Itu ada rintangan juga loh. Dan dalam mencapai itu teman-teman, kalian ada halangan rintangan. Misalkan kalian ketemu ekspektasi yang lebih atau saingan yang sangat berat. Dimana masuk kuliah sulit, masuk kerja juga sulit, masuk kedinasan juga sulit. Nah kalian pasti ada perjuangannya kan. Di dalam memaknai perjuangan itu ada hal-hal yang membuat kalian jatuh. Tapi untuk biar kalian gak jatuh terus nih, kalian harus punya di satu titik yang obat atau apa ya, ibaratnya kalau kalian lagi capek ada obatnya supaya kalian nggak diem di situ, nggak stuck di situ. Kita kan harus terus berjalan ya teman-teman. Semuanya itu ngejar loh, semuanya ngejar PTN, semua ngejar kedinasan. Kalau kalian stuck, kalau kalian lagi jatuh terus kalian stuck, mungkin kalian akan tertinggal jauh. Nah kalian di saat stuck itu harus punya obatnya. Misalnya, kalau aku ya teman-teman saat itu, aku pernah gagal di SNMPTN. Jadi aku ngerasa kayaknya emang dunia itu keberuntungan aja. Karena SNMPTN kan ya udah lah ya untung-untungan gitu kan. Tapi yang aku rasakan saat itu, jatuh yang aku rasakan saat itu, ya udah aku validasi aja, aku rasain aja. Cuman nggak aku lama-lamain. Karena aku tahu ada hal yang aku tuju. Cara maintainnya gimana? Aku melakukan hal yang aku suka. Hobiku apa sih? Misalkan, hobiku tuh nyanyi ya teman-teman, aku suka nyanyi, aku suka nari. Jadi saat itu aku ikut banyak kegiatan di sanggar untuk bisa healing atau penyembuhan dari rasa sakitku yang jatuh tadi. Akhirnya setelah itu aku dapat motivasi, ketemu orang, ngobrol, dan dapat untuk kayak oke, aku harus semangat lagi untuk menggapai mimpi gitu. Semangat juga datang dari orang terdekat, dari orang tua juga. Masih ada jalur lain kok selain SNMPTN, ada SBMPTN, ada Mandiri juga, dan alhamdulillah di SBMPTN dulu masih tulis ya teman-teman, aku 2018 masih tulis ngarsir gitu ya. Kalau sekarang kan udah UTBK ya, di SBMPTN aku dapat nih, alhamdulillah dapat di psikologi Undip, dan itu ngebuat aku jadi mikir kalau kemarin aku berhenti kayaknya aku nggak akan nyampe deh di titik ini. Itu mungkin pengalamannya ya. Itu sih, kalau di dunia kuliah makin banyak lagi ternyata up and downs-nya. Mungkin kita bisa cerita di balik layar aja abis ini ya. Siap. Nah jadi itu teman-teman cerita tentang self awareness, self care dan self reward dari Kak Ciska. Nah sehabis ini kita akan masuk ke segmen review jawaban siswa.
Ya, tadi kan kita udah nyimak nih jawaban-jawaban teman-teman kita seputar pertanyaan self awareness, self care dan self reward. Nah, Ya. di sini Kak Ciska sebagai mahasiswa psikolog akan menanggapi jawaban-jawaban tersebut. Oke. Kita masuk ke topik pertama yaitu self awareness. Nah, gimana Kak menurut pendapat Kakak tentang jawaban-jawaban teman-teman kita yang tadi? Oke, aku tadi sudah menyimak juga ya jawaban dari narasumber dari siswa yang luar biasa 3 orang tadi. Aku sudah bisa melihat ternyata teman-teman tuh udah tahu loh kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Terus teman-teman juga udah tahu bagaimana teman-teman harus bisa masuk ke sosialnya, bersosialisasi dengan lingkungannya itu sudah sangat bisa tergambarkan dengan apa? Teman-teman menjelaskan bahwa ikut lomba, terus kemudian tadi ada yang masnya juga ya, Mas Manda, itu bahwa mereka berarti dia tahu dong, dia punya kelebihan di situ dan dia bisa maksimalkan di situ dan akan menjadi prestasi bagi dirinya. Itu self awareness teman-teman, kemampuan kita untuk perhatian sama diri kita. Aku sukanya apa, aku bisanya apa, aku kurangnya di mana. Ketika aku tahu aku bisanya apa, aku akan memaksimalkan itu untuk menjadi prestasi. Kayak gitu. Nah, tadi sudah banyak yang bisa mendefinisikan ya secara rigid bahkan secara detail juga teman-teman udah tahu kelemahan dan kelebihannya untuk self awareness. Kemudian untuk self care ya. Mungkin secara implisit ini ya, tergambar dari kalimat yang dilontarkan. Misalnya nih, mereka mencerminkan, memberitahu bahwa mereka nggak suka sama sosial yang tidak mengapresiasi. Mereka tidak suka sama temen yang suka bohong, ote. Ote itu omong tok ya bahasa Jawanya. By the way, aku orang Madura, jadi aku tadi harus validasi dulu ote itu apa. Aku nggak ngerti ote itu apa. Oh ternyata omong tok. Ibaratnya hanya omongan saja, tidak ada aktualisasinya, tidak ada aksinya gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa teman-teman sudah paham kalian harus menghindari sosial yang toksiknya itu seperti apa gitu, yang bikin kalian gak nyaman. Itu bentuk self care teman-teman, menjauhkan diri sendiri dari lingkungan yang buruk gitu. Terus kemudian untuk self reward, mungkin di sini kalian berekspektasi bahwa kalian akan selalu mendapatkan reward dari lingkungan. Padahal lingkungan itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Kalian pernah nggak sih bilang makasih ya, aku udah berjuang sejauh ini. Aku tahu kamu sulit tapi kamu nggak berhenti loh. Pernah nggak bilang kayak gitu sama diri sendiri? Pernah Kak. Terus waktu bilang kayak gitu ke diri sendiri tuh ngerasanya kayak wah aku keren banget, tapi juga kadang tuh ngerasa apa ya pengen nangis sendiri gitu. Iya betul. Kenapa teman-teman kalau kita ngomong sama diri kita sendiri rasanya lebih emosional ya, kayak lebih deep gitu. Karena kita secara tidak langsung melihat apa yang ada di bawah sadar kita. Kalau kita melihat dari lingkungan kan kita ya udah logisnya aja. Kita dengar dari orang berarti kita ada feedback gitu. Tapi kalau kita ngelihat dalam diri kita yang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak ingin tampilkan ke publik ya, entah kelemahan, ngerasa ya aku bisa kok, aku nggak apa-apa kok, aku tidak membandingkan diriku dengan orang lain kok gitu. Aku bisa melingkupi semua hal-hal yang harus aku lakukan. Padahal deep down in your heart itu ada hal yang kalian tutupi. Mungkin kelemahan, ada rasa insecure dengan teman, ada rasa insecure dengan lawan, tapi kalian tidak ingin menampilkan itu. Nah, ketika kita tanya sama diri kita sendiri, aku tuh sulitnya apa sih gitu. Dan aku tuh berjuangnya sampai sini tuh kenapa? Dan ketika makasih, makanya emosionalnya dapat gitu. Aku juga sering kok kalau aku ngobrol sama diriku sendiri tuh rasanya pengen nangis gitu ya. Daripada nih ya, kalau kalian udah jam 10 ke atas overthinking gak bisa tidur ya, mungkin mikirin pacar yang abis ngeghosting atau kenapa gitu ya, daripada kalian mikirin itu, coba kalian ajak ngobrol diri sendiri ya teman-teman. Sesekali kalian ajak ngobrol biar kalian tahu diri kalian tuh kenapa. Jangan didinai, jangan selalu menggunakan topeng untuk selalu terlihat tegar di depan semua orang. Itu sih. Jadi aku melihat bahwa teman-teman mungkin self rewardnya kalian sudah melakukan, cuman tidak kalian tampakkan mungkin ya karena sedikit emosional itu ya tadi. Jadi coba kalian munculkan lagi lah self reward untuk diri kalian. Self reward tuh nggak perlu kalian yang menghambur-hamburkan uang, coba kalian terima kasih sama diri itu juga self reward gitu. Kalau aku sih self reward juga kadang ya beli makanan, terus kita menghabiskan waktu bersama dengan orang terkasih, tidak selalu pacar, jadi jangan khawatir yang jomblo, kita bisa menghabiskan waktu dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, dengan adik dan kakak kita gitu, dengan teman-teman MPK ya, satu organisasi itu juga salah satu obat atau bisa jadi motivasi untuk kita bisa bergerak ke depan lagi gitu. Jadi jangan khawatir lah, kita pasti bisa ngelakuin itu kok.
Nah, terkadang nih Kak, kita untuk mengapresiasi diri sendiri itu kan ada banyak cara. Nah, seperti saya sendiri itu kadang apa ya Kak, kayak memposting sesuatu di Instagram tentang kegiatan saya untuk mengapresiasi diri saya sendiri, tapi terkadang tuh juga ada orang yang nyibirin di belakang. Dan itu makin ngebuat saya down gitu Kak. Itu tuh wajar nggak sih Kak? Wajar teman-teman. Namanya lingkungan eksternal itu kan kita input ya, kita kan nerima. Kita kan ada di lingkungan, kita ngelihat lingkungan. Terus kalau kita tidak merespon lingkungan ya kita yang aneh dong ya. Namanya dicibir, namanya dikatain, namanya mendapatkan emosi negatif ya. Kita ngerasa kita kenapa-napa ya itu wajar aja. Nggak apa-apa, it's okay ketika teman-teman ngerasa kok aku masih aja ya dicibir. Padahal ini sebuah pencapaian, kok malah dikatain. It's okay, tapi sekali lagi yang tahu perjuangannya kamu mau mengapresiasi dirimu atau kamu mau taking care of other people say gitu. Kamu mau lihat itu jadi fokus utama nih, pendapat orang lain jadi fokus utama, atau kamu mau lihat perjuanganmu sendiri gitu. Gak apa-apa, mungkin itu jadi salah satu attention kita ya. Oh, mungkin ada beberapa hal yang kurang nih dari diriku. Tapi kalau itu terlalu membuat kalian jadi jatuh atau malah sedih, lebih baik kalian coba fokuskan pada apa sih perjuangan yang sudah aku lakukan ke belakang, jadinya kalian nggak terlalu masuk ke dalam emosi negatifnya gitu. Jadi maintain diri itu loh yang self care. Self care tuh kan gimana caranya kita melakukan perawatan secara fisik dan mental terhadap diri kita sendiri, kayak gitu Arli. Jadi kalau misalkan teman-teman masih suka ngomenin orang lain, hati-hati ya teman-teman, sudah melakukan self care untuk kamu atau tidak. Kamu harus juga bisa menghargai lah ya apa yang orang lain dapat. Jadi daripada kalian ngomen nih teman-teman, mending kalian posting juga nih apresiasi. Jadi adu-aduan apresiasi itu prestasi kalian apa aja gitu. Nah guys, keren banget nggak sih jawaban dari Kak Ciska ini? Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen studi kasus. Nah, segmen ini itu nanti kita bakal dihadirkan 2 kasus. Langsung saja masuk kasus yang pertama. Saat ini banyak sekali remaja seperti pelajar SMA yang tidak mengetahui potensi dalam diri sehingga mereka tuh ngerasa nggak pede. Dan mereka itu ngerasa kalau apa yang mereka lakukan selama ini itu sia-sia. Menurut Kak Ciska nih Kak, hal itu tuh disebabkan karena apa sih Kak? Dan apa solusi yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Oke, ini mungkin dilewati oleh seluruh remaja di Indonesia ya. Kita ngerasa bimbang. Kalian tahu ada yang namanya quarter life crisis, di mana seseorang itu sulit di seperempat tahun hidupnya, itu dia mulai bimbang, akan jadi apa aku nanti? Aku apakah benar-benar jago di sini? Apakah aku benar-benar bisa di sini? Itu akan menjadi pertanyaan terus-menerus. Karena kita melihat sekitar kita terus berkembang, tapi kok kita selalu ngerasa kita ada di bawah standar dari lingkungan kita. Itu yang membuat kita jadi ragu sama potensi diri kita sendiri. Padahal teman-teman, manusia itu hakikatnya dilahirkan dengan potensi yang besar. Masing-masing manusia itu unik, tidak ada yang sama. Bahkan kembar identik pun punya potensi yang berbeda, punya kelemahan dan kekuatan yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada yang sampai ragu, sampai sekarang masih ngerasa nggak tahu nih potensinya apa, satu, potensi diri itu harus dikenal dari apa sih? Dari diri kita sendiri. Dia mungkin belum memunculkan self-awareness-nya ya, belum melakukan pengenalan sama diri dia sendiri sehingga dia nggak tahu passion-nya apa, bingung gitu. Semua orang udah mulai menuju passion-nya, kok aku enggak ya? Kok aku nggak ada satu spesifik hal yang aku suka banget gitu. Harusnya dia melakukan self-awareness, itu sudah menjadi keharusan ya, tugas untuk kita sendiri, untuk biar kita bisa maintain ke depannya gitu. Dan kalau kalian masih ngerasa ragu nih teman-teman, coba kalian kembangkan dengan cara melihat kebutuhan kalian. Kalian ngerasa dihargai saat apa sih? Apakah kalian butuh validasi dari orang lain? Apakah kalian butuh pengembangan melalui course atau training atau pelatihan tertentu? Atau kalian jadi bisa develop potensi kalian ketika kalian ikut organisasi? Nah itu harus kalian kembangkan, bukan cuma kenal doang. Oh aku suka organisasi, aku suka public speaking, tapi ya udah cukup tahu aja. Selesai di situ teman-teman, tapi harus kalian kembangkan. Itu yang akan menjadi validasi bagi diri kalian. Entah kalian dipercaya untuk menjadi MC gitu ya, atau kalian dipercaya menjadi seorang pemimpin di MPK, di OSIS, atau kalian sekecil kalian dipercaya jadi ketua kelas loh.
itu adalah salah satu bakat leadership yang nantinya mungkin kalian akan bisa kembangkan di dunia nanti. Siapa tahu dari SMA N2 Semarang ada yang jadi penggantinya Pak Gubernur ya, Gubernur Jawa Tengah atau jadi Presiden Indonesia, we never know. Kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ya kita nggak akan sampai ke sana teman-teman. Ingat kenali dulu, terus kemudian kita kembangkan, kita maintain, baru kita akan sampai ke tujuan kita. Gitu. Itu kalau studi kasusnya seperti itu. Semoga teman-teman selalu mendapatkan jalan di setiap cobaan itu ya, hambatan rintangan, sehingga kalian nggak berhenti di situ aja. Nah, cuman nih Kak, ketika kita sudah mengetahui nih apa potensi kita, terkadang tuh lingkungan sekitar tuh nggak bisa menghormati apa yang kita mau gitu Kak. Jadi ngerasa kayak kita ini nggak worth it buat masuk ke situ gitu. Ya, mengerti. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa sekuat-kuatnya kita maintain diri kita sendiri, ada lingkungan eksternal yang akan terus mempengaruhi kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus pegang diri kita terus dekap diri kita. Jangan sampai membiarkan lingkungan toksik yang mendekap diri kita. Kalau kita tahu bahwa ternyata kita masuk ke lingkungan itu dan yang ada kita bukan dibantu untuk grow up, adanya kita dijatuhkan, adanya kita malah dicibir, dikucilkan mungkin ya, atau sampai dibully, we never know ya. Lebih baik kita keluar dari lingkungan itu. Orang yang mampu untuk mengembangkan potensinya, dialah yang mendapatkan lingkungan yang tepat. Jadi carilah lingkungan yang tepat untuk kalian bertumbuh, karena itu yang akan membantu kalian untuk terus grow up selanjutnya. Kalau misalkan kamu nemu nih ya lingkungan kayak gitu, it's okay to leave. Atau kamu tuh punya dua pilihan, fight or flight. Kamu mau fight sama itu atau kamu tinggalkan. Kalau kamu bisa fight aja. Buat lingkungan itu berubah persepsinya bahwa kamu tuh bisa. Tapi kalau kamu nggak kuat, kamu bisa flight kok. Ada dua pilihan yang bisa kamu ambil, seperti itu. Jadi jangan terlalu taking care ya. Kita tahu tentang diri kita sendiri, walaupun ya kita tahu juga lingkungan akan terus mempengaruhi. Karena lingkungan nggak bisa dihilangin ya teman-teman. Selalu mengelilingi kita terus gitu. Nah, itu bagi teman-teman yang masih bingung habis SMA mau kemana, mau masuk ke kuliah jurusan apa, mau jadi apa besok, cita-citanya. Terus juga yang tadi udah diceritain sama Kak Ciska tentang gimana sih istilahnya melawan lah lingkungan-lingkungan yang negatif, istilahnya kita bisa diimplementasikan nasihat-nasihat dari Kak Ciska. Nah, jadi jangan khawatir nih guys, kalau kamu udah punya potensi, kembangin terus aja. Jadi tetap percaya sama dirimu sendiri ya. Ya, betul sekali R. Oke, kita ke kasus nomor 2. Jadi kasusnya seperti ini Kak. Biasa nih kan anak-anak SMA punya kebiasaan buruk Kak, seperti malas belajar, terus sering bolos, nggak ngerjain PR, dan lain-lain. Nah, ketika mereka diberi nasihat atau mereka istilahnya dihukum lah Kak. Mereka tuh kayak menghiraukan gitu loh Kak, kayak nggak ngefek gitu loh, nggak mempan bagi mereka. Nah, itu gimana sih Kak caranya untuk ngubah kebiasaan buruk itu Kak? Oke. Terkait kasus yang kedua nih teman-teman, mungkin ini banyak juga ya dialami. Walaupun setiap orang beda-beda nih porsinya. Ada yang jadi malas ngerjain tugas aja, ada yang mungkin malah semuanya gitu ya, all round. Nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, atau dia telat, atau malah bolos. Kalau dibilang gimana caranya mengubah perilaku ini, soal perilaku itu adalah sebuah kebiasaan. Mengubah kebiasaan tidak bisa kita ubah dalam sekejap mata aja. Tapi kita perlu untuk maintain nih teman-teman, pelan-pelan. Ada pembiasaan. Kenapa namanya kebiasaan? Karena itu terbiasa. Nah, untuk mengubah kebiasaan itu, kita perlu membiasakan orang ini untuk ke hal-hal yang baik. Gimana dia mau untuk terbiasa ke hal-hal yang baik? Dia harus sadar dulu bahwa dia butuh itu. Coba kalian pikirin nih. Menurut kalian, kenapa sih kalian mau ngerjain tugas? Karena kalian sadar bahwa kalian butuh menyelesaikan itu. Tapi ada loh ternyata siswa yang tidak butuh untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah dia akan mengerjakan? Tentu tidak kan. Ya udah ditinggalin aja karena menurut dia nggak mempan lah. Paling ntar cuman dimarahin, paling ntar cuman dikasih hukuman. Karena dia nggak ngerasa butuh untuk itu. Ada pemaknaan siswa lain nih. Aku butuh untuk mengerjakan tugas karena aku butuh untuk tahu penyelesaian dari soal ini.
ketika nanti aku menemui soal itu di soal akhir atau mungkin ketika masuk ke SBMPTN atau UTBK, aku menemui soal itu, aku akan lebih mengerjakannya dengan mudah. Perlu kesadaran dan perlu butuh untuk mengubah kebiasaan. Kalau di psikologi itu ada namanya modifikasi perilaku. Kalau kalian sadar, kalian pernah nggak sih nerapin sistem di MPK kalau ada reward and punishment. Kalau kamu menang, kamu dapat reward. Kalau kamu salah, ya kamu dapat punishment. Itu ternyata kalau kalian sadar itu adalah salah satu bentuk modifikasi perilaku. Secara mungkin ada yang terpaksa atau mungkin ada yang memahaminya dari internal juga ya. Cuma itu salah satu bentuk yang bisa diterapkan juga. That's why kenapa di sekolah ada BK, kenapa di sekolah bisa kita konsultasi, supaya kita bisa didengarkan teman-teman. BK tuh bukan maksudnya untuk menghukum kita selalu, kok enggak. Fungsi BK itu untuk mendengar kebutuhan dari siswanya seperti apa. Pain yang dirasakan, sakit yang dirasakan, atau permasalahan yang dirasakan. Sehingga dia ngerasa, kok aku nggak butuh ya ngerjain tugas, kok aku sekolah ya udah aja gitu. Itu fungsinya ada BK di situ. Dan untuk mengubah perilaku perlu pembiasaan terus-menerus. Aku ingin saran aja mungkin sama teman-teman di sini ya. Mungkin sekarang kita ada di zona nyaman nih teman-teman. Kita masih di SMA, kita masih ngerasa, oh besok ya udah jadwalnya aku tahu besok ngapain. Di akhir semester aku harus ngerjain UAS. Di semester depan aku akan naik kelas dan lain sebagainya. Tapi di suatu saat nanti kalian akan menghadapi titik di mana kalian harus memilih atas pilihan kalian sendiri. Tidak ada jadwal yang mengatur di luar. Pilihan hidup kalian tergantung dari diri kalian sendiri. Dan itu dibangun dari kebiasaan kita semasa remaja. Jadi kalian mau nggak jadi orang yang kebingungan di masa yang akan datang? Nggak mau kan? Silahkan biasakan diri kalian dari sekarang untuk disiplin, untuk bisa memaknai sesuatu dengan penuh ya teman-teman, bahwa itu ada hal yang baik yang bisa kalian ambil di situ. Jangan memaknai bahwa tugas itu selalu beban, tugas itu selalu bikin aku capek aja, paling ntar disuruh les sama mama sama papa gitu. Nggak teman-teman, suatu saat kalian akan dapat titik di mana oh ternyata ada gunanya dan sangat bermanfaat aku melakukan hal ini dahulu. Gitu. Ya betul banget yang diomongin Erli sama Kak Ciska itu. Kita jadi tambah ilmu baru ya guys ini kedatangan Kak Ciska. Nah ini Kak ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Kak. Nah, gimana sih pendapat Kakak mengenai karakter ataupun psikologi dari generasi muda kita saat ini? Dan ada nggak sih Kak sepatah atau dua patah saran maupun dukungan bagi generasi muda kita saat ini Kak? Mungkin untuk generasi muda, aku juga termasuk dalam generasi itu ya teman-teman di notes. Saya tidak setua itu. Kita akan menghadapi Indonesia dengan bonus demografi kira-kira di tahun 2040 ya. Itu kita akan menjadi tolak punggung Indonesia di sana. Dan aku melihat bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin mudah informasi diakses oleh anak zaman sekarang ya, milenial, yang kaitannya dengan digital juga, itu akan membuat kita semakin membuka informasi, semakin membuka pengetahuan kita lebih luas lagi. Yang aku lihat kemudahan itu membuat kita jadi makin pinter gitu teman-teman. Entah dalam merespon, entah dalam cross-check lagi informasi yang ada. Dan tapi perlu kita bentengi juga bagaimana diri kita bisa filtering semuanya. Karena kan fluktuatif nih, bisa-bisa 1 menit kemudian ternyata kita dapat informasi yang bertolak belakang gitu. Banyak banget kan kasus-kasus atau informasi yang ternyata hoax, tapi kok banyak bertebaran ya gitu, mana yang harus kita percaya? Nah itu kita harus bisa filtering semuanya. Cuman mungkin untuk pesan kepada semua ya teman-teman, di depan kalian tidak akan menghadapi jalan yang lurus gitu. Walaupun tadi aku bilang kita bisa step by step, kita bisa atur untuk cara penyembuhan, kita bisa pilih obat kita sendiri. Tapi yang pasti akan kalian hadapi adalah bukan jalan tol yang lurus, tapi itu jalan berkelok yang mungkin akan banyak rintangan, yang mungkin ada batu, baik batu kerikil atau batu besar. Bisa jadi nih teman-teman, batu yang kecil atau besar itu bikin kalian jatuh atau bahkan mungkin sampai luka di situ. Yang aku harapkan dan aku semogakan selalu, semoga teman-teman tetap bisa berjuang dan tumbuh dari luka yang pernah kalian rasakan. Jangan jadikan luka yang pernah kalian alami itu sebagai jadi salah satu syarat untuk kalian jadi lebih terjun dalam lagi ke jurang. Tapi jadikan luka itu tempat bertumbuh kalian, karena lebih baik kalian melakukan sesuatu dengan tidak sempurna daripada kalian tidak melakukan apapun dengan sempurna.
and let the world know that you always did your best. Kasih tahu sama dunia kalau kamu selalu melakukan apapun yang terbaik gitu. Kamu selalu mengusahakan yang terbaik dari dirimu sendiri. Jadi kamu tidak akan melakukan penyesalan, tidak akan meragukan atau jadi regretting di masa yang akan datang gitu. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam jalan berjuangnya masing-masing dan sampai bertemu di Indonesia Emas pada tahun itu nanti. Itu ya. Itu aja mungkin dari aku. Wah, tak terasa waktu sudah berlalu. Terima kasih banyak Kak atas sharing pengalaman dan sharing ilmunya kepada kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan M-Talk kali ini. Semoga M-Talk kali ini dapat membantu kalian dan dapat menghibur kalian. M-Talk 3, take care yourself, take care of your mental health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di M-Talk selanjutnya. Satu kata untuk MPK? Lumayan. Mantap. Kelas. Solutif.